Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul Perancangan Sistem Manajemen Pembelajaran SMK Al-Hidayah berbasis desktop yang beranggotakan Bayu Haji Permana, Yarpan, Raden Sikan Ahmad Arik, Muhammad Akbar Kosta, Chandra Ari Pratama, Muhammad Agung Januar, Arya Taufik Hidayat, Muhammad Akbar Kosta. Latar belakang. Penggunaan komputer pada saat ini merupakan suatu kebutuhan setiap instansi atau perusahaan. Kemajuan suatu instansi atau perusahaan dapat dilihat dari bagaimana memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut sangat menunjang dalam pengoperasian suatu instansi atau perusahaan baik skala kecil, menengah, maupun perusahaan besar dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Salah satu aspek penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan suatu instansi adalah penerapan teknologi dengan penggunaan aplikasi untuk dapat mencatat dan mengolah laporan. Dalam hal ini, aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi manajemen dan aplikasi yang mengelola hasil laporan di SMK Al-Hidayah 1 yang beralamat di Jalan Bakti nomor 25 RT 3 RW 7 Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Aplikasi manajemen dan laporan ini dibangun berdasarkan analisis kebutuhan dari sekolah tersebut. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java atau desktop dengan menggunakan NetBeans sebagai IDE serta menggunakan database MySQL. Bahasa pemrograman ini dipilih karena menyesuaikan kebutuhan aplikasi untuk kasir itu sendiri serta keterbatasan beberapa sumber daya. Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan dapat membantu memudahkan kinerja sistem pembelajaran dan untuk mengimbangi kemajuan di era globalisasi ini. Daripada mengolah dan mencatat transaksi dengan cara manual, maka aplikasi ini adalah solusi terbaik untuk mengatasinya. Masalah. Berdasarkan data yang didapat saat wawancara, terdapat beberapa masalah yang kami temui. Di antaranya adalah implementasi yang tepat, data yang sesuai, dan beberapa masalah lainnya seperti rencana pembuatan aplikasi seperti apa yang mungkin cocok untuk sekolah tersebut. Sehingga kami mengumpulkan data sistem apa saja yang masih belum terkomputerisasi atau masih manual. Rumusan kerja praktek. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi manajemen pendukung pembelajaran dan pelaporan berbisnis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Raden Sikan Ahmad Arik. Batasan kerja praktek. Agar penyelesaian kerja praktek ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang dirumuskan, maka ruang untuk pembahasan dibatasi pada 1. Sistem aplikasi berbasis desktop ini dirancang dengan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. 2. Kerja praktek dilaksanakan di SMK Al-Hidayah. 3. Fitur sistem terdiri dari login, user, dan menu. 4. Sistem informasi dikelola oleh administrator. Tujuan kerja praktek. Adapun tujuan kerja praktek ini adalah sebagai berikut. 1. Membuat sistem pembelajaran SMK Al-Hidayah berbasis desktop. 2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dijiwai oleh visi dan misi program studi teknik informatika Universitas Indraprasta. 3. Membantu peserta kerja praktek untuk lebih memahami dunia kerja sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. 4. Membentuk mahasiswa yang terampil dan mampu bekerja sama. Manfaat kerja praktek. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah 1. Memudahkan administrator untuk mengelola data siswa atau siswi. 2. Memudahkan pegawai dalam melakukan pendataan. Metodologi penelitian. Studi lapangan dilakukan untuk mendukung dan melengkapi proses penulisan laporan dan analisa teori untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data tersebut, penulis menggunakan cara observasi, yaitu cara mengamati setiap komentar dan struktur software yang berada di beberapa situs internet dan marketplace. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara penulisan mempelajari serta mengkaji sumber data yang terdapat di dalam buku-buku dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian dokumentasi dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh data teoritis. Wawancara.
dengan cara melakukan kunjungan langsung ke instansi terkait dan melakukan dengan pihak yang bersangkutan untuk dapat mengumpulkan data dan mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah aplikasi sistem. Sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Yang kedua, bab kedua, organisasi. Bab ini berisi sejarah instansi terkait dan struktur organisasi instansi kerja praktek. Bab 3, infrastruktur. Bab ini menjelaskan hal-hal berkaitan dengan spesifikasi perangkat kerja, perangkat keras, dan perangkat lunak selama KKP. Bab 4, membahas tentang pembahasan. Bab ini berisi tentang tugas spesifikasi program aplikasi yang akan diimplementasikan ke instansi terkait. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil dari penelitian tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Chandra. Gambaran umum instansi. SMK Al-Hidayah yang beralamatkan di Jalan Bakti nomor 25 RT 3 RW 7 Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Daerah khusus ibu kota Jakarta merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan swasta yang menyediakan pendidikan bagi semua kalangan. Sekolah ini memiliki gedung yang bertingkat dengan aksen corak warna hijau yang khas. Ruang lingkup kerja praktek. SMK Al-Hidayah 1 sebagai tempat pelaksanaan kerja praktek saat ini masih menerapkan sistem manajemen secara manual. Masih sangat perlu peningkatan dalam bidang teknologi informasi, salah satunya dengan sistem manajemen berbasis desktop. Oleh karena ruang lingkup kerja praktek hanya berdasarkan pada wilayah perancangan dan pengembangan pada pengolahan data siswa berbasis desktop. Pembagian sistem manajemen SMK Al-Hidayah ini dibuat 7 orang. Sistem ini memiliki satu user tampilan, yaitu tampilan admin yang ditunjukkan untuk tata usaha. Pembuatan sistem manajemen ini dilakukan secara berkelompok dengan pembagian yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan kelompok. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Bayu Aji Permana sebagai database dan coding. Darvan bertugas desain dan coding. Raden Suken Ahmad Arik, desain dan database. Agung Muhammad Januar, rancangan desain tampilan. Chandra Pratama, database dan coding. Muhammad Berda Kosta, desain tampilan awal. Serta Arya Taufik Hidayat, desain antarmuka tampilan. Dari hardware menurut Wahana 2006 hardware adalah perangkat komputer yang terdiri atas susunan komponen-komponen elektronik yang berbentuk fisik berupa benda. Jenis-jenis hardware pada personal komputer atau PC antara lain motherboard, hard disk, floppy, memori, dan lain-lain. Bukan hanya perangkat yang ada dalam CPU Central Processing Unit saja yang disebut hardware. Perangkat di luarnya pun yang berhubungan langsung dengan komputer dapat disebut dengan hardware. Misal, perangkat yang sangat penting perannya dalam komputer adalah monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Perangkat-perangkat tersebut dalam istilah komputer disebut sebagai media masukan, input device, dan media keluaran atau output device. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Agung Muhammad Januar. Baik, terima kasih. Teori software. Teori software menurut Prasman tahun 2001 mempunyai pengertian. 1. Perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan hasil kerja seperti yang diinginkan. 2. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. 3. Ada dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan dari suatu program. Yang termasuk software adalah sistem operating system dan program-program aplikasi yang digunakan dalam komputer.
Biasanya program dasar dari komputer disimpan dalam memori atau ROM dan RAM, sedangkan sistem operasi dan program aplikasi disimpan pada hard disk. Karakteristik dan klarifikasi software. Karakteristik. Menurut Pressman tahun 2001, software memiliki karakteristik yang berbeda dari perangkat keras, yaitu 1. Perangkat lunak dibangun atau dirancang dan dikembangkan dengan kualitas yang tinggi. Dari suatu perangkat lunak dapat dicapai melalui perancangan yang baik. Biaya atau perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. 2. Perangkat lunak tidak pernah usang dan tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak dan menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Bila komponen suatu perangkat keras telah usang, komponen dapat diganti dengan suku cadangnya. Tidak ada suku cadang bagai perangkat lunak. Ketiga, sebagai besar perangkat lunak dibuat berdasarkan pesanan atau custom, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perangkat lunak mungkin saja dipesan secara terpisah, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang lengkap, bukan sebagai komponen yang dapat dipasangkan ke dalam program-program yang baru. Lalu ada klasifikasinya. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, sistem operasi. Merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer secara menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh, sistem operasi MS-DOS, MS Windows dengan berbagai generasi, Macintosh O/2, Unix dengan berbagai versi, Linux dengan berbagai distribusi, NetWare, dan lain-lain. 2. Program utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi harddisk, manajemen harddisk, dan lain-lain. Contoh produk program utilitas: Norton Utilities, Partition Magic, MacF, dan lain-lain. Ketiga, ada program aplikasi. Merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contoh, aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain. 4. Program paket. Merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, seperti 1. Pengolahan kata atau editor naskah, seperti WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, AmiPro, dan lain-lain. 3. Pengolahan angka atau lembar kerja, Lotus 123, Microsoft Excel, Quadro Pro, dan lain-lain. Dalam presentasi ada Microsoft PowerPoint dan lain-lain. Di dalam desain grafis ada Core, iDraw, Photoshop, dan lain-lain. Terakhir, bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan sebagai tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak dibutuhkan untuk membangun sistem ini. Ada 3, yaitu sistem operasi seperti Windows, Java NetBeans 8.0, dan XAMPP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil analisis. Dalam pengerjaan kerja praktek di SMK Alidaya, pengumpulan data kebutuhan dilakukan dengan wawancara langsung dengan guru dan kepala sekolah SMK Alidaya. Setelah dilakukan pengumpulan data dan wawancara kebutuhan sistem terhadap pihak sekolah SMK Alidaya, kami merancang sistem untuk program pembelajaran yang dapat dipakai sesuai kebutuhan yang diinginkan SMK Alidaya, yaitu untuk input data dan untuk laporan pembelajaran. Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan program ini adalah metode Agile Extreme Programming. Extreme Programming atau XP adalah model-model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan sehingga menjadi lebih efisien dan fleksibel. Pendekatan ini digunakan karena proyek pengembangan aplikasi ini tidak dilakukan secara berurutan. Perencanaan, analisa, desain, dan proses lainnya akan berputar terus sesuai kebutuhan pengembangan
Pendekatan extreme programming meliputi fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, rancangan atau planning. Kedua, ada analisis atau analis. Ketiga, perancangan atau desain. Keempat, ada implementasi atau implementation. Dan kelima, ada perawatan atau maintenance. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dari sistem manajemen SMK Hidayah antara lain, admin membutuhkan username dan password untuk mengakses sistem ini. Dua, dapat melakukan semua form CRUD. Tiga, dapat melihat seluruh laporan. Rancangan DFD atau data flow diagram. Di sini sistem pelayanan. Sistem pelayanan membagi tugas ke siswa, yang dimana tugas itu berasal dari wali kelas. Lalu siswa membagi input nama untuk wali kelas, dan wali kelas mendapatkan daftar nama siswa. Lalu wali kelas melaporkan nilai, yang mana laporan nilai itu akan masuk ke guru mapel. Lalu guru mapel mendapatkan berkas tugas, di mana berkas tugas itu dikirimkan oleh wali kelas tersebut. Lalu tata usaha mendapat input nama dari siswa dan mendapat laporan nilai dari wali kelas. Untuk yang lebih biasa ini misalnya guru map siswa menginput nama, lalu inputan nama tersebut sampai ke tata usaha. Yang kedua, siswa membagikan berkas tugas dan absen dan absensi, yang mana tugas dan absensi tersebut akan sampai ke guru mapel. Lalu ada guru mapel yang membagikan tugas dan absensi, yang mana tugas dan absensi tersebut ditujukan untuk siswa tersebut. Lalu kita pindah dari wali kelas. Wali kelas melaporkan nilai akhir, yang mana nilai akhir tersebut akan sampai ke tata usaha. Dan wali kelas pun menginput daftar nama siswa, yang mana itu akan sampai juga ke guru mapel. Lalu tata usaha menginput daftar nama siswa, yang mana daftar nama siswa tersebut akan sampai ke guru mapel. Lalu perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kita bisa lihat untuk login itu harus mempunyai ID, username, dan password. Ya. Siswa sudah pasti memiliki nomor induk siswa, nama siswa, kelas, jurusan, alamat, dan jenis kelamin. Lalu ikut ID kegiatan, ada nama siswa, ada kelas, lalu ada kegiatan itu ada jumlah kegiatan, jenis kegiatan, nama kegiatan, dan jam kegiatan. Ini login juga bisa ditujukan ke guru, itu dengan cara guru menggunakan NIP, nama guru, mata pelajaran, kelas, alamat, dan email. Guru juga bisa menginput nilai tugas,
yang mana nilai tugas itu ada mata pelajaran, rata-rata, grade, dan keterangan nilai. Dari nilai itu dikelola menjadi nilai akhir. Nilai akhir itu dimasukkan nanti ada NIS, induk siswa, nama siswa, mata pelajaran apa, dan kelas berapa. Dari nilai akhir tersebut dari kelola nilai akhir tersebut sudah jadi menjadi nilai akhir, yaitu jenis nilai, tanggal, induk nilai, keterangan, dan nilai. Dari nilai akhir tersebut, dari siswa juga dapat mengelola nilai akhir ya, dengan cara menginput nama siswa, kelas, dan jurusannya. Siswa juga dapat absen, yaitu ada keterangan absen dan ada nama siswa. Ini siswa dan guru juga bisa login untuk input data informasi, yaitu dengan cara NIS dan memasukkan NIS dan NIP. Informasi ini banyak, ada nama siswa, kelas, nama guru, mata pelajaran, penilaian, kritik, dan saran. Ya, sekian dari saya, dilanjutkan oleh Bayu Adi Permana. Ya, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi basis datanya. Di sini terdapat ada tabel nilai, tabel siswa, tabel absen, tabel nilai akhir, tabel guru, tabel kegiatan, dan tabel informasi. Garis-garis yang berhubungan ini menerangkan bahwa tabel ini saling berelasi satu sama lain. Hasil atau implementasi kerja praktek. Perancangan sistem manajemen pembelajaran SMK Al-Hidayah berbasis desktop. Untuk halaman login, kurang lebih dalam aplikasinya seperti ini. Kita bisa memasukkan username dan passwordnya. Kemudian klik login, lalu akan otomatis masuk ke sistem. Kemudian pada halaman register, kurang lebih tampilannya seperti ini. User bisa menambahkan ID, username, password, kemudian konfirmasi password. Pada bagian ID, itu sudah otomatis, dia akan urut sesuai dengan yang sudah terdaftar. Untuk halaman menu kami menyusunnya kurang lebih seperti ini. Pada tampilan awalnya terdapat form informasi, jadwal, absensi, kegiatan, siswa, form guru, form nilai, dan menu report. Kemudian pada tampilan kirinya itu ada terdapat beberapa tambahan yang kami tambahkan, seperti masukan, about us, app info, dan logout. Dan berikut adalah salah satu contoh form yang ada di aplikasi kami, yaitu salah satu contoh CRUD-nya, form absensi. Di sini bisa dilihat bahwa data yang tertampil di samping itu sudah ada karena sudah menginputnya dilengkapi kolom data. Kemudian untuk tombol cetak absen itu untuk menghasilkan menu report yang kemudian bisa dicetak dan di-print oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Darvan. Jadi, kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada materi-materi bab sebelumnya, maka dapat yaitu dihasilkan rancangan sistem manajemen SMK Al-Hidayah berbasis desktop sampai tahap implementasi dengan bahasa pemrograman Java dapat memudahkan pihak sekolah dalam mengolah data SMK Al-Hidayah. Lalu ada saran. Sistem ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menerima dengan penuh hati jika terdapat kritik dan saran yang membangun. Mungkin sekian presentasi dari kami. Lanjut.